Ide konten terburuk apa yang bisa kalian pikirkan untuk membuat konten live streaming sehingga menjadi kontroversi, menjadi bahan perbincangan, dan akhirnya kalian bisa meledak gitu jadi streamer terkenal. Streaming buka-bukaan udah banyak, streaming joget beras habis udah banyak juga, streaming ngerjain homeless, ini baru konten. Itulah kira-kira isi kepala dari seorang streamer yang baru saja melakukan tindakan yang cukup bukan nyebelin lagi, tapi udah di tahap menjijikan. Inilah dia kisah mengenai streamer bernama Dumdumjis yang melakukan konten live streaming sok-sokan mau bantuin homeless terus tiba-tiba ditinggal tengah jalan. Jadi bagaimana kisahnya dan apakah karirnya jadi melejit dan akhirnya jadi ramai ditonton orang? Spoiler alert, enggak sama sekali. Dia cuma jadi kontroversi doang. Kok bisa begitu? Gue gak tahu namanya dipanggil siapa, tapi gue mau manggil dia Dumdum aja. Karena emang beneran dumb, dan iya mau digimanain lagi. Jadi dia adalah seorang kick streamer. Ya udah sebenarnya video selesai gitu kalau gue udah bilang kick streamer. Kayaknya gue mesti bikin series baru gitu, yang dimana ini series tuh khusus ngebahas streamer-streamer kick. Apa ya namanya kira-kira, coba komen di bawah nama playlistnya. Jadi Dumdum ini adalah streamer di kick, yang dimana dia tuh suka bikin konten in real live stream. In real live stream adalah konten dimana kalian itu nggak di kamar, melainkan keluar gitu ya, keluar dari rumah, terus jalan-jalan sambil live streaming. Nah, konten si Dumdum kali ini itu pengen nunjukin sikap kebaikan gitu loh, sikap yang sangat-sangat dermawan gitu. Jadi dia mau bikin konten live streaming, ngajak homeless atau gelandangan itu makan malam. Iya, jadi diajak dinner date, makan malam gitu, cari cewek homeless terus diajak makan malam. Buat kalian yang belum tahu, di Amerika di beberapa state itu homeless tuh bener-bener parah banget. Jadi perspektif kalian terhadap homeless atau gelandangan di Indonesia itu kalian baru ngelihat skrup kecil dari beberapa kasus-kasus homeless di Amerika sana. Di Amerika sana tuh bisa aja kayak orang lagi kuliah jadi homeless, orang kerja gitu ya di mana gitu ya, tapi dia nggak punya rumah, dia bakal tidur di tenda di pinggir jalan, atau yang emang udah bener-bener nggak punya duit dan bahkan jadi bener-bener kacau balau hidupnya dan emang udah nggak ngapa-ngapain dan bisa juga jadi homeless. Jadi kasus homeless di Amerika tuh besar gitu, bukan berarti dia selalu dalam artian nggak kerja. Kadang ya simply ya mereka udah nggak bisa dan nggak punya duit untuk punya tempat tinggal sehingga mereka tinggal di jalanan. Seperti yang tadi gue bilang, dia ngajak homeless gitu lah untuk makan malam, tapi ada twistnya gitu. Dia pengen nyaingin Christopher Nolan gitu kayaknya, Ken. Gila nih. Gue udah nonton Batman Trilogy 23 kali dan gue yakin gue bisa ngalahin plot twistnya Bang Nolan. Let's go. Diajaklah seorang homeless yang ada di jalanan di dekat rumah dia mungkin, lalu diajak makan malam yang lumayan mewah lah, bukan kayak lu makan random junk food di tengah jalan, tapi kayak makanan yang proper gitu. Nah, pada saat udah selesai makan, nah, disinilah dia menunjukkan kemampuan script writing-nya gitu, yang sangat-sangat plot twist dan ngalahin Christopher Nolan. Setelah dia melihat harganya, dia kayak pura-pura lupa gitu. Dompet gua ketinggalan nih, gua cabut dulu ya gitu. I think I left my wallet in my car. Fuck. I'll be right back. Alright. Lah, cabutlah dia, mengambil dompetnya di mobil, ya kan? Enggak, dia kabur naik Uber. Gua nggak tahu Uber apa Lyft apa, pokoknya dia udahlah langsung naik mobil pulang gitu, ninggalin tuh cewek. My name's ATM Nari. Thank you. And yeah, that's the content. That's the plot twist. Wow, gila. Keren banget. Kalau kalian lihat-lihat harganya itu sekitar tadi total tuh $70-an gitu ya, dengan tips $10 mungkin ya, kita buletin lah jadi $85 something gitu. Nah, kalau $85 tuh dirupiahin kira-kira segini. Mungkin kalau menurut kalian kayak wah lumayan mahal ya segala macem gitu dan lain-lain ya. Iya, karena kan mereka makanannya yang proper gitu, bukan yang junk food gitu. Tapi menurut gua ya, kalau misalnya kalian cukup ngikutin bagaimana kehidupan di Amerika, itu harganya cukup yang kayak ya oke lah gitu, bukan yang kayak buset mahal banget gitu. Enggak, yang kayak proper fine dining yang nggak terlalu mahal lah. Dan itu kayak tempat-tempat steak gitu, bukan kayak nasi-nasian gitu loh yang bener-bener protein yang cukup lumayan mahal. Tapi ternyata menurut dia lucu gitu kalau bisa ditinggal gitu kan. Konten nih gila, gua udah ngajak homeless makan malam, steak mahal, terus habis itu gua tinggal. Gila, mahal banget steak gua, harga $70. Gila. Funny, content creator, streamer, let's go, ngalahin speed gua besok. And yeah, that's the content.
Dan sebenarnya tadinya nggak ada yang nonton dan nggak ada yang tahu. Sepi gitu, jadi kayak udah gitu aja kontennya, nggak rame gimana, sampai akhirnya diangkat sama beberapa berita, sama beberapa media, dan juga beberapa orang mulai ngomongin di Reddit, dan abis itu mulailah naik ke permukaan gitu, dan orang-orang mulai kesel gitu. Dimana lucunya, dimana funny-nya, ini bener-bener sesuatu yang merugikan orang lain. Dan akhirnya satu internet marah sama dia, maki-maki dia dan lain-lain, tapi ya nggak jadi pengen nonton live streaming dia gitu. Jadi kayak ngamuk-ngamuk aja gitu di klip-klip yang tersebar tentang dirinya. Anjir, sumpah edgy boy banget. Lu kalau mau tahu juga ya bagaimana dia berpenampilan gitu kalau lagi live streaming tuh kayak gini. Gila, komedian banget. Who's the edgy boy? Siapa ini yang bocahnya edgy banget? Pengen beda banget, pengen melawan arah, pengen menunjukkan dia the different one, gak mau ngikutin standar moral umum, punya perspektif yang berbeda sama kehidupan dan konten kreator. Who is the edgy boy? Who is the edgy boy? Gila, edgy banget lu sumpah. Gue ngeliat tampang lu tuh kayak tampang-tampang orang yang dalam 5 hari udah gak diomongin lagi sama internet, tau gak? Nah terus internet udah pada rame gitu kan, orang-orang pada ngomongin dia, pada ngejelek-jelekin dia, pada maki-maki dia. Tapi orang-orang nggak tahu dia yang mana, ngerti gak sih? Lo kan mukanya tadinya nggak ketahuan gitu, terus ID-nya juga nggak tahu kan, namanya Damdam dan lain-lain. Ya maaf nih, streamer gak terkenal gitu. Terus tiba-tiba nggak diminta, nggak dicari, nggak di witch hunt gitu-gitu, dia muncul ke permukaan, bikin minta maaf di Twitter, tiba-tiba bikin video kayak lah. I wasn't gonna tell y'all I scripted it or it was scripted all the way until I won the challenge, because at the end of the day, I didn't want Sam to see or say that I scripted it so I could get disqualified, you feel me? Iya, si Edgy Boy ini katanya ngakunya ngikutin challenge gitu. Terus katanya itu semua scripted. Dan iya, jadi orang-orang pada ngambil klipnya out of context gitu ya, yang dimana sebenarnya nggak ada yang dirugikan gitu. Jadi dia udah bayar duluan, yada-yada dan lain-lain. Pokoknya itu semua scripted gitu kan. Kayak gila, gue Edgy Boy. Gila, ini marketing 4.0, 5.0, 007.0 lah gini. Keren banget lu bang, asli. Terus di bawah tweetnya langsung keluar community notes kalau ya intinya Community Notes bilang dia minta maaf tapi ngibul lagi. Bahwa klaim yang dia bilang kalau dia itu scripted, yaitu adalah si homeless girlnya itu mungkin teman dia, atau mungkin emang beneran homeless tapi udah dibayar duluan, udah dititipin duit duluan, itu lagi-lagi adalah hal yang nggak bener. Nggak ada scriptedan, nggak ada bohong-bohongan. Dia beneran ninggalin homeless itu di tengah restoran. Bayangin udah nggak punya duit buat tinggal di rumah, mesti bayar steak, yang dimana dia nggak perlu makan steak gitu ya, tapi diajakin orang untuk makan steak tapi mesti dibayarin, yang nggak ada duitnya. Hal ini diperkuat dengan salah satu komentar di Reddit yang bilang bahwa ada orang yang tersentuh banget akan kejadian ini. Tersentuhnya tuh bukan kayak wah keren banget, edgy banget, nggak, kayak kesel gitu. Bahkan kebetulan dia tahu tempat itu apa dan nyamperin gitu, pengen make thing rights gitu. Pertama dia pengen bayarin, kedua dia pengen cari tahu beneran nggak ini semua scripted atau enggak gitu. Tapi pada saat dia nyamperin tempat restoran tersebut, ternyata itu semua bohong. Bahkan restorannya yang bayarin gitu, ngerti gak sih? Kayak ya udahlah nggak apa-apa gitu. Mungkin bosnya atau mungkin karyawannya atau gimana ceritanya. Pokoknya restorannya bilang ya udah nggak apa-apa, lu balik sana, lu nggak usah bayar gitu ke cewek homelessnya gitu. Jadi makanya banyak orang nggak percaya klaim si Damdam ini kalau ini semua scripted. Nggak, itu nggak ada scriptednya. Itu dia ngibul biar dimaafin orang. Kasarnya gara-gara dia muncul ke permukaan dan orang-orang jadi tahu dia siapa dan tahu ID kicknya siapa, dia ternyata tidak mendapatkan fame yang dia harapkan, traffic yang dia harapkan, atau kemarahan netizen yang abis itu bisa ketransfer jadi followers atau tipper dia pada saat in real live stream. Karena kenapa? Karena akhirnya kick nge-ban dia. Jadi setelah bikin ulah-ulah keren edgy, ternyata bukan di follow, malah di ban kick duluan. Jadi investasi bodong tuh ngibul-ngibulnya, karena keburu ban itu akunnya, jadi ya nggak bisa lanjutin in real live stream lagi. But again, ini kick, gue nggak tahu apakah bannya permanen atau enggak. Mungkin kalian belum tahu gitu kalau di kick itu punya semacam apa ya, semua mitos lah kalau lu bakal di ban permanen gitu. Pasti ya cuman beberapa hari, 2 hari, 3 hari ya, gue nggak tahu lah. Tapi udah di ban, dan terakhir gue cek masih belum ada live streaming selanjutnya. Tapi yang gue temukan adalah dia ternyata bikin video minta maaf lagi. Jadi minta maafnya 2 kali, dan sorry gue malas nonton. Kalau kalian mau nonton, suka-suka lu, gue sih nggak mau nontonin. Yang gue seru dari video permintaan maaf keduanya, yang gue yakin mau ngedress dimana dia mungkin ngakuin salah kalau itu semua nggak scripted atau gimana dan lain-lain, atau minta keringanan lah dengan alasan-alasan A, B, C, D, E, masih muda, masih nggak ngerti dan lain-lain, bisa bikin salah ya kan, tempatnya salah kan manusia dan lain-lain. Yang gue seru adalah yang nonton cuma 300, tidak balik modal. Udah ke-ban akunnya, permintaan maaf yang kemarin malah bikin ke-ban, permintaan maaf kedua tidak laku, tidak ada yang peduli lagi, selesai. Ya sudah, itulah dia, apa yang kau tanam itulah yang kau petik. Yang ditanam yang lu petik juga. Jadi ya, itulah ending dari Edgy Boy yang pengen berbeda, yang pengen kontennya rame, terkenal, kontroversial, tapi ujung-ujungnya malah investasi bodong. Mungkin bisa jadi semacam apa ya, contoh kasus buat kalian yang pengen ngikutin cara dia. It's not gonna work. Please lah, kalau mau jadi streamer tuh minimal lucu, atau lu jago, atau emang lu udah basically terkenal, jadi tinggal
nyalain tombol streaming udah ditonton sama banyak orang, bukan dengan ngerjain orang lain dan merugikan orang lain. Tapi kalau menurut kalian bagaimana? Apakah akan ada streamer yang lebih parah daripada Dam-Dam ini? Coba komen di bawah. Kalau kalian suka sama pembahasan konten kreator kayak gini dan kalian mau support gua, lakuin dengan sesimpel klik tombol subscribe di bawah. Dan ya, sekian seputar internet untuk episode kali ini. Gue No Bening pamit undur diri, dan untuk kita semua, stay clean and sound.